Selamat pagi adik-adikku. Kembali lagi kita berjumpa dengan meme pada mata pelajaran PJOK, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang ringkasan materi mata pelajaran renang. Namun sebelumnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa karena atas tuntunan dan penyertaan-Mu. Di pagi hari ini kami boleh kembali beraktivitas walau hanya melalui daring, dan kami siswa dan guru bertemu lewat video pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya aktivitas kami boleh berjalan sesuai dengan rencana, dan selalu kami berharap bahwa kami semua dalam lindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, di video kemarin atau di materi yang kemarin kita membahas tentang senam irama, dan pada materi kali ini kita akan membahas tentang materi renang. Pada materi renang ada 10 subbuku bahasan yang kita akan bahas, yaitu yang pertama, pengertian renang, manfaat renang, sejarah renang, prinsip-prinsip renang, resiko renang, sarana dan prasarana, cara berenang yang baik dan benar, nomor perlombaan renang menurut jarak tempuh dan jenis kelamin. Yang berikut, macam-macam gaya renang, dan yang terakhir tentang teknik dasar renang. Kita akan membahas tentang pengertian renang. Renang merupakan salah satu dari gerakan yang dapat dilakukan di dalam air dan juga bisa dilakukan oleh manusia dan hewan. Dan pada umumnya, hewan juga berenang untuk beberapa tujuan, seperti mencari mangsa, mendinginkan suhu tubuh, serta berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan pada manusia, menjadikan renang sebagai sebuah sarana olahraga dan rekreasi, ataupun mencari ikan, mutiara, atau hewan air lainnya. Renang juga merupakan salah satu cabang olahraga akuatik. Renang yakni salah satu upaya untuk dapat menggerakkan atau menggabungkan atau juga mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Adik-adik, biasanya di renang ini dilakukan tanpa perlengkapan bantuan apapun. Renang ialah salah satu cabang olahraga yang menggunakan bagian tubuh atau menggunakan bagian anggota tubuh, terutama bagian tangan dan kaki, untuk bergerak di dalam air. Gaya renang yaitu salah satu cara melakukan sebuah gerakan lengan dan tungkai. Berikut koordinasi dari kedua gerakan tersebut yang dapat memungkinkan orang
dapat berenang maju di dalam air. Meskipun demikian, banyak orang juga dapat berenang hanya dapat dengan menggerakkan kedua belah lengan, tetap diam, atau juga dengan hanya menggunakan kedua belah lengan sementara kaki tetap diam. Berikut manfaat renang. Yang pertama, untuk melatih pernapasan. Yang kedua, untuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Yang ketiga, untuk meninggikan badan. Keempat, menyehatkan bagi jantung. Yang kelima, membentuk tubuh ideal. Yang berikut, bisa meredakan stres, bisa meningkatkan kebugaran tubuh, bisa meredakan radang sendi, serta alternatif rekreasi, dan meningkatkan mood, dan membakar kalori lebih banyak, serta self-safety. Berikut sejarah renang. Renang ini sudah dikenal sejak zaman prasejarah adik-adik. Dari berbagai gambar-gambar yang berasal dari zaman batu. Dan kita dapat diketahui adanya bentuk dari berbagai gua-gua untuk para perenang di dekat Wadi Sora di sebelah barat daya Mesir. Jadi sejarah renang ini kita bisa mengetahui atau para ilmuwan bisa mengetahui pada gua-gua, dan ilmuwan bisa mendapati sejarah perenang ini di Wadi Sora di sebelah barat daya Mesir. Dan di negara Jepang, renang adalah sebuah kemampuan yang wajib dimiliki oleh para samurai. Dan sejarah mencatat dalam sebuah pertandingan renang pertama kali diselenggarakan oleh Kaisar Suigui pada tahun 36 sebelum Masehi. Dan pada pertandingan renang yang memperebutkan gelar juara sudah dimulai di negara Eropa sekitar tahun 1800-an. Dan sebagian besar pertandingan ini menggunakan gaya dada. Renang gaya bebas pertama kali diperkenalkan oleh perenang Arthur Trudgen. Dan gaya ini mulai digabungkan atau dikombinasikan dengan gaya kaki yang menendang oleh Richard Cavil pada tahun 1902. Dan di abad pertengahan, renang juga termasuk dalam 7 kemahiran yang wajib dimiliki oleh para ksatria. Serta olahraga renang pertama kali diadakan dalam sebuah olimpiade modern pada tahun 1896 yang dilaksanakan di Athena, Yunani. Pada olimpiade ini hanya 4 nomor pada cabang olahraga renang yang dapat dipertandingkan, yaitu nomor 100 meter, nomor 500 meter, nomor 1200 meter, serta nomor bebas dan 100 meter bagi para pelaut. Dan olimpiade yang kedua diselenggarakan di kota Paris, Prancis pada tahun 1900 dan mempertandingkan di antaranya yaitu nomor 200 meter, nomor 1000 meter, nomor 400 meter, nomor bebas, 200 meter gaya dada, 200 meter nomor beregu.
serta Persatuan Renang Internasional atau Federation International de Nation de Amateur atau disingkat FINA sudah dibentuk pada tahun 1908 yang pada awalnya dapat menetapkan gaya kupu-kupu juga merupakan variasi gaya dada. Gaya ini baru terpisah pada tahun 1952, adik-adik. Nah, prinsip-prinsip renang ada 4. Adik-adik kiranya boleh bisa memahami. Prinsip yang pertama yaitu hambatan dan dorongan. Yang kedua, prinsip keteraturan dalam penggunaan dorongan atau kontinuitas gerakan. Yang ketiga, prinsip hukum aksi-reaksi dalam pemulihan atau recovery. Yang keempat, prinsip pemindahan momen. Pada olahraga renang juga memiliki resiko. Dan resiko yang pertama, kita bisa infeksi jamur kaki, kita bisa influenza, infeksi telinga dan kulit, infeksi mata, serta diare dan infeksi cacing. Jadi adik-adik kalau kita berenang, kita harus berhati-hati. Kita boleh mengecek air di kolam itu bersih, agar supaya kita terhindar dari risiko-risiko yang disebutkan tadi. Nah, pada olahraga renang, kita membutuhkan sarana dan prasarana. Yang pertama tentu kita membutuhkan pakaian renang, yang kedua papan pelampung, yang ketiga alat bantu bernafas, yang keempat bagian dalam ban mobil bekas atau benen, yang kelima kacamata renang, keenam pelampung kaki. Jadi inilah yang kita butuhkan pada saat kita akan berenang. Jadi ada 6 sarana atau alat yang kita butuhkan pada olahraga renang. Yang berikut, cara berenang yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus mulai dengan melakukan sebuah pemanasan agar otot tidak kram atau otot sakit. Biasanya kalau kita melakukan olahraga dan tidak melakukan pemanasan, otot-otot kita akan sakit. Dan yang kedua, menyamankan diri dalam air juga sangat diperlukan. Yang kedua ini apalagi yang untuk anak-anak, adik-adik bayi yang baru pertama kali kita akan mengenalkan air, kita harus membuat mereka tenang, kita harus bisa membuat mereka nyaman, baru kita ajak berenang. Yang kedua, kita harus berlatih pernapasan. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan berlatih tentang pernapasan. Jadi ini adalah cara yang terbaik dan benar untuk melakukan olahraga renang. Yang berikut, nomor perlombaan renang menurut jarak tempuh dan jenis kelamin. Yang pertama, nomor renang putra-putri dan yang akan dilombakan dalam Olimpiade, yaitu gaya bebas, ada 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter untuk putri, dan 1500 meter untuk putra. Gaya kupu-kupu nomornya 100 meter dan 200 meter. Gaya punggung 100 meter dan 200 meter juga. Gaya dada 100 meter dan 200 meter juga. Gaya ganti perorangan 200 meter dan 400 meter.
Gaya estafet 4 kali 100 meter, gaya bebas estafet 4 kali 100 meter dan 4 kali 200 meter, serta maraton 10 km. Dan Federasi Renang Internasional mengakui rekor dunia putra-putri untuk nomor renang, yaitu gaya bebas 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter. Gaya punggung 50 meter, 100 meter, 200 meter. Gaya dada 50 meter, 100 meter, 200 meter. Gaya kupu-kupu 50 meter, 100 meter, 200 meter. Gaya ganti perorangan 100 meter hanya digunakan pada lintasan pendek 200 meter dan 400 meter. Gaya estafet 4 kali 100 meter. Gaya ganti estafet 4 kali 100 meter. Gaya bebas estafet 4 kali 100 meter 4 dan 4 kali 200 meter. Berikut macam-macam gaya renang. Yang pertama, renang gaya bebas. Adik-adik bisa melihat contoh gambar yang ada di sebelah kanan. Yang kedua, renang gaya kupu-kupu. Contohnya juga ada di sebelah kanan ini. Adik-adik bisa melihat dan boleh meniru gaya kupu-kupu, gaya bebas. Yang ketiga, gaya punggung. Keempat, gaya dada. Jadi ada gambarnya semua. Silakan adik-adik bisa melihatnya. Semoga gambar ini boleh bermanfaat bagi kalian. Teknik dasar gaya renang. Yang pertama, pernapasan. Ada contohnya di atas ini, di sebelah kanan ini. Silakan adik-adik boleh melihatnya. Yang kedua, meluncur, mengapung, mengambang, tegak lurus secara vertikal. Ada gambar semuanya ini. Bagaimana cara bernapas di saat kita berenang, di saat meluncur, di saat kita mengapung, dan mengambang. Ada contohnya, adik-adik silakan melihat gambar yang ada di sebelah kanan ini. Dan tugas Anda di rumah, yang pertama jelaskan pengertian renang gaya bebas. Yang kedua, jelaskan pengertian renang gaya kupu-kupu. Yang ketiga, jelaskan pengertian renang gaya punggung. Yang keempat, jelaskan pengertian renang gaya dada. Demikianlah materi renang pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan mengharapkan adik-adik boleh memahami dan boleh mengerti tentang penjelasan materi renang. Dan silakan Anda mengerjakan tugas. Baca baik-baik materi dan Anda bisa mengisi atau bisa menjelaskan semua tugas-tugas yang akan diberikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikut pada materi yang berbeda. Dan semoga semuanya kita sehat dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Dan rajinlah mencuci tangan di air yang mengalir. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.